Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina. Saya adalah CGP Angkatan ke-10 Kota Bandung. Saat ini saya akan melakukan aksi nyata berkaitan dengan coaching supervisi akademik. Selamat siang, Bu Frida. Selamat siang, Ibu. Ya, terima kasih ya untuk waktunya. Jadi hari ini, sesi ini adalah kita akan melakukan coaching supervisi akademik berkaitan dengan pembelajaran yang nanti akan dilaksanakan oleh Bu Frida. Adapun tujuan kita melakukan sesi coaching ini adalah yang pertama adalah untuk memantapkan kembali perencanaan pembelajaran Bu Frida yang sudah disusun melalui modul ajar. Jadi nanti saya akan datang ke kelas Bu Frida, saya akan melakukan pemantauan, kemudian evaluasi, kemudian juga saya akan memonitoring pelaksanaan selama pembelajaran. Oke, kita akan mulai sesi coaching hari ini ya. Yang pertama adalah apa yang menjadi tujuan pembelajaran nanti pada saat melakukan supervisi? Karena ini materi tentang proses perumusan Pancasila pada pelajaran pendidikan Pancasila, maka ada pun tujuan pelajarannya yang pertama adalah melalui video pembelajaran, peserta didik mampu mengenal proses perumusan Pancasila dan mengenal tokoh perumusnya. Lalu yang kedua adalah melalui diskusi, peserta didik mampu menceritakan kembali proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Lalu melalui penugasan kelompok, peserta didik mampu menyimpulkan makna Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Yang berikutnya adalah area pengembangan kompetensi apa yang ingin dicapai? Untuk pengembangan kompetensi secara pengetahuan, yang pertama adalah mengenal dan memahami proses perumusan dasar negara beserta dengan tokoh perumus dasar negara tersebut. Lalu untuk pengembangan kompetensi yang di keterampilannya adalah menceritakan kembali proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Berarti nanti yang dicapai ada dari segi kognitif dan satu lagi keterampilan ya. Oke, yang berikutnya adalah mengenai rancangan pembelajarannya. Kita akan mulai strategi yang digunakan, kemudian nanti adalah metodenya dan media apa yang sudah disiapkan oleh Bu Frida. Strateginya adalah pembelajaran berdiferensiasi dengan model pembelajarannya STAD, Cooperative Learning STAD, dengan media pembelajarannya melalui video pembelajaran, ada pula dari games edukatif dan juga ilustrasi ataupun foto untuk mempertegas mengenai proses ini. Oke, berarti sudah disiapkan dengan matang ya kalau seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah ini kapan dilaksanakannya? Insya Allah di hari Rabu nanti. Oke, terima kasih Bu Frida. Berarti nanti pada saat hari Rabu saya akan mengunjungi kelas Bu Frida. Nanti saya akan datang. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran nantinya lancar ya. Terima kasih untuk waktunya. Sama-sama, Bu Nina. Sekian sesi coaching untuk pra-observasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini kabarnya? Baik. Sehat? Sehat. Sekarang lihat siapa temannya yang tidak hadir. Karina. Karina, siapa lagi? Syakira. Karina kira-kira kenapa ya? Keterangan kalau Syakira? Ada yang tahu? Mohon perhatian. Siap. Hari ini kita akan belajar mengenai pendidikan Pancasila dengan judul tentang proses perumusan Pancasila. Adapun tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan kita dapat lakukan hari ini yang pertama adalah mengenal dan memahami tentang bagaimana proses perumusan Pancasila, dan yang kedua bagaimana menceritakan kembali proses dari perumusan Pancasila, dan yang ketiga kalian bisa menyimpulkan makna apa yang ada
Di antara dua foto di atas, tengah-tengahnya foto apa ya? Garuda. Garuda itu apa? Burung. Burung yang melambangkan apa? Melambangkan sila Pancasila atau lambang negara. Baru tengah-tengahnya ada. Hari ini kami membahas tentang sejarah perumusan Pancasila dari Mapel Pendidikan Pancasila fase B kelas 4 SD. Selamat belajar. Perhatikan 3 nama tokoh tersebut. Mereka adalah Insinyur Soekarno, Panglima Tni. Presiden pertama Indonesia. Yang kedua ada Mr. Supomo dan yang ketiga adalah Mr. Muhammad Yamin. Ketiga tokoh inilah yang merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. BPUPKI. Ada yang masih ingat? Bahkan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI. Pancasila pada sidang pertama BPUPKI. Awalnya, Jepang pernah berjanji kepada Indonesia bahwa mereka akan memerdekakan Indonesia. Untuk itu, Jepang membentuk suatu badan yang dinamakan BPUPKI, yaitu Badan Pendidikan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang dipimpin oleh Ketua Sidang, yakni Dr. Rajima Husnulinia. Sangkut dengan musyawarah, dengan keadilan dan juga kerakyatan. Nah, dari 3 orang ini selalu berada. Sila ketiga Persatuan Indonesia, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengarkan baik-baik yang disebutkan ya. Kelompok pertama Felicia, Suci, Azkia, Deden, dan Maulana. Kelompok yang kedua Listala, Dimas, Febri, Askanaifa, Dini, dan Rizkia. Kelompok yang ketiga Naufal, Azkadina, Davita, Putri, dan Yoda. Kelompok keempat Kirana, Azza, Izam, Reza, dan Syakila. Ini ada LKPD yang harus dikerjakan ke kelompok. Ya, ini soalnya jawabannya tulis di sini. Jangan lupa dikasih nomor biar tidak bingung yang mana jawabannya. Beri identitas nama anggota siapa saja dan kelas berapa. Bisa? Silakan berkumpul dengan kelompok masing-masing. Tiga lot. Sila pertama sampai ke sila kelima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mengenai perumusan dasar negara, ada yang bisa menyimpulkan hari ini kita belajar apa saja? Pancasila sebagai dasar negara. Siapa saja tokoh perumusnya? Tokoh perumusnya siapa aja? Insinyur Soekarno, Supomo dan Muhammad Yani. Tanggal berapa sidang pertama gedung PKI? Dari tanggal Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini kita berada dalam pasca observasi setelah melakukan observasi kelas di kelas terima kasih untuk kesediaannya. Jadi kita sudah melaksanakan observasi kelas ya. Jadi saat ini saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Kita mulai di awal butuh karena tidak terbiasa untuk ngajar sambil diperhatikan sama orang lain seperti itu. Jadi rasa ibunya, namun lambat laun makin ke pembelajarannya makin maju, jadi tidak terasa lagi karena nah, selanjutnya dengan modul ajar yang sudah Ibu susun sebelumnya ya. Nah, ketika proses pembelajaran ya, apakah modul ajar yang sudah Ibu susun, yang sudah Ibu rancang itu dapat terlaksana 100%? Tidak 100% Bu, karena yang pertama ada masalah di media, twin mirror. Twin mirrornya error, jadi media pembelajarannya tidak tersampaikan dengan baik. Nah, mungkin itu yang menjadi bikin saya agak bingung saat itu. Gimana caranya menyampaikan materi, sedangkan yang saya siapkan itu twin mirrornya proses jadi harus memanggil guru lain yang membantu supaya materi dapat disampaikan sesuai dengan modul ajar. Oke. Selanjutnya mengenai pengembangan kompetensi anak. Sebelumnya kan kalau yang disampaikan di PLA itu disampaikan bahwa pengembangan kompetensi anak ini dikembangkan itu adalah kognitif dan psikomotor. Setelah selama proses pembelajaran, apakah ini sudah tercapai? Yang tercapai adalah di bagian psikomotor, di mana anak bingung untuk menceritakan kembali melalui proses presentasi. Untuk di kognitifnya masih belum tercapai karena kembali lagi tidak semua anak bisa dengan cepat menyerap informasi yang diberikan. Jadi walaupun misalkan itu sudah mendampingi, bukan selama pembelajaran berkeliling ke setiap kelas, mungkin aja ada anak yang merasa kesulitan atau ada yang merasa anak ingin bertanya tapi malu ya itu. Terus selanjutnya nih, setelah Ibu menjalani proses pembelajaran, setelah Ibu merefleksi kembali yang berhasil, yang tidak, yang tercapai, yang tidak, yang terukur, dan tidak, kira-kira sangat dari metode dan juga pendekatan yang digunakan gitu, masih harus dicari lagi seperti apa sih metode dan pendekatan yang cocok untuk anak-anak di materi tersebut. Lalu selain itu menggunakan media yang mungkin tidak terlalu berbasis dengan teknologi, menggunakan media yang lebih interaktif namun masih bisa digunakan walaupun sedang offline itu. Yang ketiga adalah penggunaan ice breaking agar anak-anak bisa kondusif, karena di awal tuh agak riuh gitu anak, terutama saat mirrornya rusak, error, jadi semakin riuh gitu anak-anak. Selanjutnya adalah berkaitan dengan pengembangan diri. Setelah proses pembelajaran, observasi kelas yang disampaikan, kira-kira pengembangan diri apa yang perlu ditingkatkan lagi nih dari Bu Frida? Yang pertama adalah studi literasi gitu ya. Jadi saya meningkatkan pemahaman saya juga terhadap materi tersebut agar bisa disampaikan kepada anak itu lebih simpel tapi kontekstual dan bermakna, sehingga mereka tidak bingung terhadap apa yang saya sampaikan. Yang kedua, melalui kegiatan webinar ataupun pengembangan diri yang lain seperti workshop dan lain sebagainya, kan sekarang banyak di platform Merdeka Mengajar dan lain-lain terkait dengan pengembangan media, pengembangan metode ataupun
strategi pembelajaran. Yang selanjutnya Bu Frida, kan tadi Bu Frida mengatakan bahwa ingin pengembangan itu melewat studi literasi ya berkaitan dengan materi yang akan diajarkan, mengikuti webinar, mengikuti seminar. Nah, kira-kira tujuan yang ingin hendak dicapai dengan 2 kegiatan itu? Pertama, mengembangkan keterampilan saya terhadap pengembangan bahan ajar atau media pembelajaran serta mengembangkan strategi pembelajarannya. Terima kasih. Jadi mudah-mudahan hasil yang sebelumnya ya kayak strateginya bisa diperbaiki, mungkin ya strategi belajar media juga mungkin kita bisa lebih inovatif ya. Nah, ukuran keberhasilannya nih kalau misalkan setelah mengikuti studi literasi ataupun seminar, webinar, ukuran keberhasilan Bu Frida-nya apa? Diharapkan bisa memberikan pengajaran pada anak dengan lebih bermakna, jadi tidak hanya mereka mengenal tapi juga bisa memahami apa yang sudah disampaikan melalui hasil dari pembelajaran kita. Kira-kira siapa yang bisa mendukung kegiatan Bu Frida? Yang paling mendukung pasti ibu kepala sekolah dan kakak sejawat, karena bagaimanapun kita perlu sharing gitu untuk meningkatkan keterampilan dari mengajarnya ataupun problem solving terhadap apa yang terjadi di dalam kelas. Ada perkiraan untuk pelaksanaan mungkin hari Sabtu kebetulan ada juga webinar mengenai pengembangan bahan ajar. Sekian sesi coaching pasca observasi. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.